Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Ratna Delestari. Sebuah kisah yang berjudul Sumiati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tubuh itu langsung bergidik, dan dengan cepat ia pun langsung berucap, "Tidak, bayi itu juga sudah mati." Tidak, aku jelas mendengar kau bicara jika bayi itu masih hidup. Kau tidak perlu berbohong," sentak Raden Aryo dengan tatapan mata tajam. Mata lelaki yang disentak oleh Raden Aryo bergerak liar. Terdengar bunyi gemertuk dari mulutnya dengan tubuh yang gemetar hebat. Jelas tampak sekali jika laki-laki itu ketakutan. Masih terapkan jelas bayangan sosok makhluk berbulu lebat dengan wajah menyeramkan yang saat itu hampir saja menyantap dirinya. Tidak, Juragan salah mendengar." Laki-laki itu terduduk, menghindari tatapan Raden Aryo terlihat menekannya. "Tidak, aku jelas mendengar kata-kata itu. Kau yang menjadi saksi mata. Aku hanya ingin tahu, bayi itu mati ataukah masih hidup?" Laki-laki itu mendesah, menghela nafas dalam, berusaha untuk melonggarkan sedikit dadanya yang terasa begitu sesak. Melihat ekspresi pekerjanya itu, Raden Aryo semakin diselimuti rasa emosi. Ia benar-benar ingin mengetahui anak yang dikandung oleh Suparti, istri keduanya itu. Jujur, Aryo benar-benar merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan jahat kepada Suparti. Tidak dapat ia pungkiri, di lubuk hatinya yang paling dalam, ia sangat berharap anaknya bisa selamat. Ia mengecam perbuatannya sendiri, perbuatan tidak berbelas kasih dan tidak tahu diri. Karena kebodohannya saat itu dan ketakutannya kepada istri pertamanya, ia begitu saja menuruti pikirannya. Membunuh istri dan darah dagingnya sendiri agar tidak ditinggalkan oleh Nilam, janda kaya yang sudah memiliki seorang anak, sebelum ia menikah dengan Aryo. Miris memang, Aryo lebih memilih menumbalkan pewarisnya hanya karena tidak ingin kehilangan harta Nilam yang telah memberikannya hidup mewah. "Kalau kau tidak mau jujur, maka dengan terpaksa aku akan memberhentikanmu dari pekerjaanmu. Kau akan aku pecat, Harun." Badi sambar petir di siang bolong, ucapan Raden Aryo itu membuat wajah laki-laki bernama Harun itu berubah pias. Apa yang harus ia lakukan? Jika ia tidak jujur, maka pundi-pundi uangnya akan menghilang begitu saja. Dan itu berarti ia akan melihat anak istrinya kelaparan di rumah. Namun jika ia jujur, makhluk bertubuh besar berbulu dan memiliki taring di dua sudut bibirnya akan datang dan mengancam nyawa orang-orang yang sangat dikasihinya. Harun berdiri di persimpangan. Apapun pilihannya itu, semua tidak baik untuk dirinya dan juga keluarganya. Bak makan buah si malakama, tidak ada yang menguntungkan. "Jika saya jujur, maukah juragan menjamin keselamatan saya dan keluarga?" tanya Harun dengan wajah memelas. Dan itu membuat Raden Aryo heran. "Apa maksud dari ucapanmu barusan? Aku sungguh tidak mengerti. Apa hubungannya antara kejujuran dengan keselamatan keluargamu?" Desaknya yang membuat Harun semakin pasrah untuk jujur. "Apa juragan mau berjanji?" Meskipun Raden Aryo tidak mengerti apa yang ada di pikiran laki-laki itu, tapi akhirnya Raden Aryo mengangguk setuju. "Aku akan pastikan kau dan keturunanmu selamat. Malah jika ada yang mengancam dirimu, aku pastikan orang-orangku akan ada untuk melindungimu. Atau bila perlu, aku bisa membawamu keluar dari kampung ini dan memberikan kehidupan yang layak untukmu." Janji Raden Aryo yang membuat laki-laki itu menghela nafas lega. "Baik Juragan Aryo, saya pegang janji Juragan." "Oke, kalau begitu ceritakan." Laki-laki itu terdiam sejenak. Raden Aryo lalu menyuruhnya untuk duduk di kursi kayu jati yang mengkilat dan berukiran ular naga, serupa dengan kursi yang ia duduki. Ia menurut.
duduk di sebelah Raden Aryo yang hanya dihalangi meja kecil. Sebelum duduk, Harun menggeser kursi hingga ia bisa duduk menghadap Raden Aryo yang saat itu menatapnya dengan raut wajah yang serius. Malam itu, kami bertiga sudah menjalankan apa yang juragan suruh. Juragan hanya menyuruh kami membuang Suparti ke tengah hutan. Itu yang saya tangkap dari ucapan juragan. Namun wanita itu sempat melawan dan memohon agar kami tidak meninggalkannya di sana. Jujur pada saat itu saya benar-benar iba dan menyesal karena telah ikut dalam perbuatan dosa yang sangat besar. Sampai sekarang, penyesalan itu masih ada di dalam hati saya. Saat melihat Suparti menangis, saya teringat pada istri saya. Apalagi saat itu wanita itu sedang hamil besar. Meski tubuhnya penuh dengan koreng dan berbau busuk, rasanya saya tidak tega meninggalkan wanita itu sendirian di dalam hutan. Tapi tidak dengan Suryo. Laki-laki itu begitu emosi dan melakukan perbuatan kasar kepada Suparti. Begitu juga dengan Diman. Mereka benar-benar tidak punya hati. Saat saya sedang membela Suparti, malah saya mendapat bau gementar dan sempat terpental di samping Suparti yang saat itu juga sedang terbaring kesakitan. Kesakitan? Wajah Raden Aryo berubah bias saat mendengar bagaimana keadaan Suparti kala itu. Dadanya berdenyut kencang dan terasa perih karenanya. Iya, karena saat itu ternyata Suparti akan segera melahirkan. Bukan hanya itu juragan. Saat itu saya mengabarkan jika Suryo dan juga Diman dimakan binatang buas. Begitu juga Suparti. Tapi itu bohong juragan. Kelopak mata Raden Aryo seketika melebar, sok dengan ucapan laki-laki yang sedang duduk menghadap dirinya itu. Suryo dan Diman bukan dimakan oleh binatang buas, melainkan dimakan makhluk penunggu hutan. Makhluk bertubuh besar sekitar 2 meteran lebih, berbulu lebat, dengan mata yang berwarna merah dan taring di kedua sudut bibirnya. Ciri-ciri yang paling khas itu, ia mempunyai buah dada yang super besar, sebesar tampa untuk kita menampi beras. Tangan Harun mempergerakkan besar buah dada makhluk itu, yang membuat wajah Raden Aryo semakin menegang. Jadi, makhluk itu? Iya, seperti yang sudah juragan sendiri saksikan. Bagaimana kejamnya makhluk itu mengoyak tubuh Suryo dan juga Diman dan memakan isi dalam perutnya dengan lahap. Dan itu semua tersaji di depan mata saya juragan. Bayangkan saja bagaimana ngerinya apa yang saya alami malam itu. Tapi Tuhan ternyata masih melindungi saya juragan. Karena saya menolong Suparti malam itu, akhirnya saya diizinkan untuk pergi. Tapi dengan satu syarat, saya tidak boleh menceritakan tentang keadaan bayi itu dan juga Suparti yang memang malam itu sudah meninggal sebelum ia melahirkan. Jadi, Suparti memang sudah meninggal. Tapi mengapa yang ada hanya mayat Suryo dan juga Diman? Kemana mayat Suparti? Ia semakin merasa bersalah karena perbuatannya yang keji itu akhirnya benar-benar merenggut nyawa istri mudanya. Dan bagaimana dengan anakku? Ya, Suparti memang sudah meninggal. Mayat Suparti kemungkinan besar diambil oleh makhluk itu. Sedangkan anak juragan, bayi itu masih hidup saat makhluk itu membelah perut Suparti. Makhluk itu jugalah yang mengambil bayi juragan. Lagi-lagi Aryo seperti mendapat tamparan keras di wajahnya. Juragan kaya raya pemilik kebun teh terbesar di kampung itu hanya mampu terdiam. Apakah mungkin gadis yang kini berada di rumahku itu adalah darah dagingku bersama Suparti? Mungkinkah ia datang sengaja untuk membalas dendam? Ratri termenung menatap rumah reot tempat tinggal Mbak Diman, dukun yang dikenal sakti di tempat itu. Mas, gak usah kesini. Perasaanku bilang kalau anak kita itu akan segera pulang. Tutur Ratri seraya menarik tangan suaminya, berusaha untuk menghalangi Warto mengetuk pintu. Warto mendengus mendengar ucapan istrinya. Perasaan, ini soal anak kita. Tapi mas, kata Pak Ustadz tidak boleh menemui dukun. Gila Ratri dengan tatapan sayu. Ustadz, buktinya Pak Ustadz tidak bisa membawa anak kita kembali. Cuma pelongo-pelongo seperti ayam sayur. Sentak Warto yang membuat hati istrinya mencelos. Bukan tidak bisa mas, Pak Ustadz tidak pernah bersinggungan dengan makhluk seperti itu. Tapi kan kata Pak Ustadz, dia akan menemui temannya dan meminta tolong untuk membantu mencari anak kita. Meskipun Ratri dalam keadaan tidak baik-baik saja, karena dadanya terus saja bergemuruh khawatir memikirkan anaknya, ia masih berpikiran waras dan menyadari jika apa yang sedang mereka lakukan ini
dilarang oleh agama mereka. Sudahlah, jangan banyak cerita. Kamu ikut saja. Yang penting anak kita selamat. Tanpa mendengar persetujuan Ratri, Warto mengetuk pintu dan tidak lama pintu pun terbuka. Aroma anyep dan bau kayu gaharu menyeruak saat pintu dibuka perlahan. Ratri sampai memundurkan tubuhnya untuk menghindari bau yang terasa sangat menusuk indera penciumannya. Yang sopan, Duk. Suara serak dan berat dari dalam membuat Ratri tersentak dan wajahnya seketika menegang. Ampun, Mbah. Minta maaf. Warto menyatukan tangan di depan dengan wajah tertunduk. Ya wis, masuk. Pintu dibuka lebih lebar dan Warto menarik tangan Ratri hingga wanita itu nyaris tersungkur karena ditarik tiba-tiba. Ratri menutup mulutnya. Ia tidak mau salah bicara. Matanya mengitari, menyusuri setiap sudut ruangan yang terkesan singup dan angker. Ruangan remang-remang, jendela tertutup dan sawang-sawang memenuhi ruangan. Ratri pun terbatuk-batuk saat lengannya tidak sengaja menyenggol dinding bambu yang tidak sedikit pula terdapat lubang-lubang karena lapuk dimakan usia. Itu tidak kalah mengerikan dengan apa yang kini tersaji di depan mata. Ratri yang berada di belakang suaminya tidak henti menatap wanita berkebaya kuning kunyit tempo dulu dengan kemben di dalam menutupi buah dadanya yang tampak rata. Pas badan dengan kain lusuh di atas mata kaki, menampilkan kakinya yang kurus. Wanita tepos dengan rambut beruban yang disanggul itu membawa mereka ke sebuah kamar, di mana seorang laki-laki tua berpakaian serba hitam duduk bersila di depan meja kecil yang di atasnya tersedia tembikan yang biasa berisi bara berwarna merah dan mengepulkan asap tipis. Sesekali pria tua berjanggut putih itu menebarkan serbuk-serbuk yang ketika jatuh di atas tempat itu langsung menyebarkan bau kemenyan yang menyengat. Aroma bunga setaman pun menambah aroma yang membuat bulu kuduk berdiri dan membuat Ratri tidak betah berlama-lama berada di sana. Silakan duduk dan sebutkan apa mau kalian datang ke rumah Mbah. Suara serak dan lantang itu membuat nyali Ratri semakin ciut. Warto lalu duduk di tikar lapuk yang terbuat dari anyaman pandan hutan, sedikit berdebu yang digelar di hadapan laki-laki keriput itu. Kalian ingin minta bantuan untuk menemukan anak kalian, bukan? Terkanya dengan sorot mata tajam, memindai tatapannya antara Ratri dan juga Warto yang menatap mengangguk serentak. Anak kalian diculik bangsa Wewe Gombel. Ia sebenarnya tidak jahat, tapi makhluk itu memakan daging. Daging manusia adalah salah satu santapan mereka. Terang saja mendengar ucapan laki-laki uzur itu membuat nafas Ratri tersegal. Matanya yang semula sayu karena semalam terjaga itu langsung melotot sebagai ekspresi keterkejutan yang teramat sangat. Begitu juga Warto yang tampak gelisah. Tidak bisa membayangkan jika buah hati satu-satunya itu menjadi santapan makhluk pemakan manusia yang konon hanya ada di dalam hutan larangan. Tenang saja, anak kalian masih hidup. Hanya saja saat ini ia belum bisa pulang karena masih diasuhnya. Papar laki-laki itu saat melihat ekspresi Ratri dan juga Warto. Ratri langsung bernapas lega. Sebagai seorang ibu, nalurinya memang berkata jika anaknya itu masih ada dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Jadi Mbah, kami harus bagaimana? Tanya Warto. Jebak makhluk itu. Jangan tertipu karena ia mampu berubah wujud. Setelah dijebak, ambil anakmu. Ucap laki-laki itu dengan mata yang membola, membuat dada Ratri bergemuruh kencang. Bukan karena jatuh hati padanya, tapi karena ngeri membayangkan jika harus berurusan dengan makhluk tidak kasat mata. Bagaimana cara kita menjebaknya, Mbah? Tanya Warto. Orang tua itu terdiam sejenak, tapi kemudian ia berbisik. Caranya. Lasmi akhirnya pulang untuk menemui anak manusianya yang saat itu masih menangis terseduh memanggil ibunya. Bocah kecil itu langsung berlari ke arahnya saat Lasmi menampakkan wujudnya. Ada apa, Tole? Kok nangis? Lasmi dengan sayang membelai rambut bocah kecil itu, mencium keningnya yang langsung membuat bocah itu tenang. Bocah itu mendusel-dusel kepalanya di payudara ibunya yang tidak lain adalah perwujudan Lasmi. Tampak sekali jika bocah itu kehausan dan juga kelaparan. Haus Le, ini ibu bawa jeruk, mau? Lasmi menunjukkan buah jeruk yang ia petik di kebun warga. Berbeda dengan Sumi yang sejak bayi ia diasuh dan diberi makan daging mentah. Ia malah tidak tega memberikan makanan itu pada bocah ini.
karena ia tahu bocah itu terbiasa makan makanan manusia. Ia pun menjadi ibah dan berniat akan segera mengembalikan bocah itu pada orang tuanya. Pada saat yang bersamaan, Sumi diajak berkeliling oleh Aksa memakai mobil jeep milik ayahnya. Mengingat Sumi sudah kembali segar, pemuda itu berinisiatif untuk membawanya pergi membeli keperluan Sumi agar gadis itu terlihat lebih manusiawi. Di saat itulah, Sumi mendengar bisik-bisik warga yang tidak sengaja ia dengar saat Aksa membeli pakaian untuknya. "Iya, katanya diculik wewe gombel. Sampai sekarang belum ditemukan. Kasihan, mungkin sudah jadi santapan." Ih, ngeri sekali. Kata orang tua dulu juga, yang namanya wewe gombel itu suka makan daging. Gak kebayang ibunya bagaimana sedihnya. Bukan cuma Sumi, Aksa pun mendengar ucapan ibu-ibu tadi. Ia lantas membawa Sumi pergi dari toko dan langsung mengajaknya masuk ke dalam mobil. "Sum, kamu mau makan?" tanya Aksa saat melihat wajah Sumi yang mendadak muram. Sumi menggeleng perlahan. Bibir merah jambunya perlahan terbuka. "Mungkin itu memang ibu yang mencariku. Aku harus bagaimana? Aku tidak mau anak itu menjadi korban. Meski aku yakin ibu tidak mungkin memangsanya. Apa aku pulang saja?" tutur Sumi dengan suara tertahan. "Tidak, kamu tidak boleh pulang. Karena aku akan segera mempersunting dirimu dan menjadikanmu istri." "Apa? Istri? Istri itu apa? Aku sama sekali tidak mengerti." Aksa menghela nafas dalam. Ia kira Sumi mengerti apa yang dia ucapkan barusan, tapi ternyata gadis itu memang terlalu polos hingga tidak mengerti hal penting yang sangat sulit diutarakan oleh Aksa. Ya, itu bukan sekedar hanya janji biasa. Selain ingin menepati ucapannya tempo hari, ia pun merasa sudah jatuh cinta kepada Sumi. Sejak ia diselamatkan oleh Sumi, Aksa sulit untuk melupakan bayang-bayang gadis itu dari pikirannya. Menikah itu berarti kita tinggal bersama, saling mencintai dan saling berbagi. Gadis itu lalu menoleh ke arah Aksa dan menatapnya dalam. "Bukankah sekarang kita sudah tinggal bersama? Apa itu berarti kita sudah menikah?" Aksa menggeleng pelan. "Belum, kita belum menikah. Kalau kita menikah, nanti akan ada acara yang besar, mengundang para warga untuk makan bersama." "Oh, kalau begitu ayo menikah. Tapi sebelum kita menikah, aku ingin bertemu dengan ibu. Aku takut ibu akan tertangkap warga dan mereka berbuat jahat pada ibu." Gadis itu menunduk dan meremas ujung bajunya. Ia sangat rindu akan sosok ibunya. Ingin rasanya ia pulang, karena di tempat Aksa ia tidak bahagia. Namun entah kenapa ada bagian dari dirinya ingin tetap tinggal di situ. Kadang ia merasa ia tidak seperti ibunya, mempunyai wujud asli yang menyeramkan. Sumi pun merasa jika ia sama seperti orang-orang yang lainnya, hanya mempunyai kebiasaan makan yang berbeda. Tapi tetap saja, Sumi lebih nyaman tinggal bersama dengan ibunya. Meskipun di sini ramai dan juga banyak orang-orang yang seperti dirinya, tapi Sumi tidak merasa dicintai. Tatapan mata orang-orang kepadanya berbeda dengan tatapan mata ibunya yang penuh kasih sayang. Sumi menyadari walaupun wujud asli ibunya buruk rupa, tapi ibunya sangat menyayangi dirinya. Ia sangat yakin makhluk yang saat ini sedang menjadi perbincangan warga adalah ibunya yang mencari keberadaannya. "Bagaimana mungkin kita kembali bertemu dengan ibumu? Bukankah kamu juga melihat wujud aslinya? Jika tidak, tidak mungkin kamu pergi dari tempat itu." Aksa keberatan. Tangannya kemudian meremas setir mobil. Ia benar-benar tidak ingin melihat Sumi kembali ke hutan dan menempuh hidup seperti manusia purba. Hatinya tidak rela. Ia pun tidak mengerti kenapa perasaannya begitu terikat pada Sumi. Padahal ia baru beberapa hari mengenal gadis yang tengah menolongnya itu. "Kalau aku tidak menemui ibu, bagaimana nasib anak itu? Lagi pula aku sangat merindukannya. Aku tahu di balik sosoknya yang mengerikan, ibu mempunyai hati yang sangat baik dan ia sangat tulus mencintaiku," bela Sumi. Mendengar ucapan Sumi, Aksa hanya bisa terdiam. Benar yang dikatakan Sumi, ada nyawa tidak berdosa yang kini tengah mereka pertaruhkan. "Baik, kita akan lihat apa makhluk itu benar ibumu atau bukan. Tapi kita pulang terlebih dahulu, aku ingin makan." Sumi mengulas senyum senang saat Aksa akhirnya mau menuruti keinginannya. Mobil pun melaju dengan kecepatan sedang, beranjak dari arah pasar menuju rumah Aksa. Sementara itu dalam kamar mewah rumah Aksa, Raden Aryo sedang berbincang dengan Nilam.
Wajahnya terlihat serius, begitu juga dengan Nilam. Kalau kita usir gadis itu sekarang, sudah pasti Aksa akan marah. Tapi jika kita tidak usir, hatiku akan semakin sakit melihat wajahnya yang mengingatkanku pada Suparti, mantan istri keduamu itu. Decak Nilam. Seraya menekuk kedua tangan di dadanya. Tapi itu kemungkinan besar adalah anakku. Aku tidak tega melakukan perbuatan itu lagi. Ibunya terbunuh karena aku, dan dia sama sekali tidak bersalah, Nilam. Aku mohon izinkan aku merawat anak kandungku, Nilam. Terimalah dia sebagai anakmu, selayaknya aku menerima Aksa sebagai putraku. Pinta Aryo dengan mata yang berembun. Ia yakin sekali Sumi adalah hasil buah cintanya pada Suparti. Melihat wajah mereka yang identik sama, juga tingkah lakunya yang selama berada di rumah, karena Aryo terus memantau gerak-geriknya. Nilam melesatkan pandangan pada Aryo. Netranya membesar, bola matanya seperti hendak terlontar keluar mendengar permintaan suaminya. "Hah? Mas mau aku nerima gadis itu hanya karena mirip? Katamu, anakmu itu sudah mati beserta madumu." "Aku tahu Mas merasa bersalah, tapi tidak harus begini. Tidak ada yang bisa membuktikan gadis itu adalah anakmu. Kalaupun itu benar, aku tidak akan pernah menerima anak dari wanita itu, Mas. Jangan mimpi." Aryo membeku menatap kemarahan istrinya. Ia tahu Nilam pasti sangat membenci wanita yang telah merebut hatinya. Tapi dalam hal ini, anak yang dilahirkan tidak bersalah. Aryo hanya mampu menghela nafas dalam. Ia menatap lesu Nilam yang saat itu juga pergi begitu saja meninggalkan dirinya yang terduduk lemas di ujung ranjang kamarnya. Sedang Nilam melangkah tergesa ke arah dapur, berniat untuk mengambil air dan melegakan dahaga yang kian menyerang tenggorokan. "Nyonya," sapa gadis belia yang saat itu sedang berada di dapur, membantu ibunya mencuci piring saat melihat Nilam yang melangkah tergesa. Nilam menjawab dengan deheman, seraya meraih teko dan menuangkan air ke dalam gelas. Ia dengan cepat meneguk segelas air hingga kandas. Gadis itu begitu saja meninggalkan pekerjaannya dan mendekati Nilam. Matanya melirik ke kiri dan ke kanan, memantau keadaan. Begitu merasa aman, ia langsung berdiri di samping Nilam. Wanita bertubuh langsing itu menoleh ke arah pembantunya. Salah satu alisnya terangkat dan menggeser tubuh, merasa risih. "Ada apa?" ketusnya yang membuat gadis belia itu sadar diri dan menundukkan tubuh. "Maaf Nyonya, ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Ini sangat rahasia." Alis Nilam menaut. Merasa penasaran, ia lalu menarik tubuh gadis itu, mendekat dan berbisik padanya. "Ini tentang Raden Aksa dan wanita itu. Mereka apa? Jangan buat aku penasaran." Sentak Nilam yang membuat tangan gadis itu bergetar takut. "Wanita itu sepertinya bukan manusia biasa. Saya melihat wanita itu makan ayam mentah yang masih berbulu tanpa dimasak. Cara makannya sangat beringas." Dik. Mendengar itu Nilam langsung menggeser tubuhnya hingga mata mereka bertemu. "Kamu tidak berbohong?" "Tidak Nyonya, saya sama sekali tidak berbohong. Saya melihat sendiri. Kalau Nyonya tidak percaya, Nyonya bisa lihat sendiri bekas makanan wanita itu di pondok yang ada di kebun belakang rumah." Tubuh Nilam langsung membeku. Apa mungkin Sumi memang anak Suparti yang ingin membalas dendam akan kematian ibunya? "Bagaimana cara kita menjebaknya, Mbah?" tanya Warto. Orang tua itu terdiam sejenak, tapi kemudian ia berbisik. "Caranya, bawa ayam kampung yang sudah disembelih. Kamu atau istrimu yang akan meminta makhluk itu untuk menyerahkan anakmu. Aku akan mencari tahu keberadaan bocah itu. Minten, bawakan baskom beserta air," ucap Mbak Diman sedikit berteriak. Tidak ada sautan, tapi tidak lama terdengar langkah kaki mendekat. Warto dan Ratri serentak menatap seseorang yang masuk ke dalam kamar. Seorang wanita tua berkebaya kuning kunyit dengan rambut yang disanggul membawa wadah yang cukup besar. Tanpa senyuman, wanita itu adalah wanita yang sama yang menyambut saat mereka datang. Ia meletakkan wadah itu di atas meja, tepat di hadapan Mbak Diman yang saat itu duduk bersila. "Terima kasih Minten," kata Mbak Diman, dan wanita itu hanya mengangguk tanpa sedikit pun mengangkat sudut bibirnya. Ia berlalu dengan cepat. Sementara itu Warto dan Ratri kembali fokus menatap Mbak Diman.
yang saat itu menebarkan bunga setaman yang ada di piring di atas meja ke atas air di dalam wadah disertai dengan mantra-mantra yang Warto dan Ratri tidak mengerti artinya. Sesekali ia meniup-niup permukaan air dan menatap dengan intens dalam wadah itu. Warto dan Ratri menatap was-was karena ekspresi Mbak Diman terlihat sangat serius. Anak kalian masih sehat dan baik-baik saja. Sepertinya makhluk itu menyayangi anak kalian. Aku akan membantu kalian, tapi seperti yang aku katakan, bawa ayam kampung yang sudah dipotong. Waktu ia datang, aku akan mengalihkan perhatiannya dan kalian ambil anak kalian. Mengerti? Warto dan Ratri mengangguk mengerti. Kapan, Mbah? Mbak Diman diam dan menatap ke arah Ratri yang terlihat sangat lelah. Matanya sayu, kehitaman dan lesu. Istrimu terlihat sangat lelah, besok saja, ujar orang tua itu, merasa kasihan. Tidak Mbah, secepatnya saya harus bertemu dengan anak saya. Ratri berdiri dan membelalakan mata untuk meyakinkan laki-laki tua itu bahwa ia kuat dan ia ingin anaknya segera kembali dalam pelukannya. Kalau bisa secepatnya, Mbah, sekarang juga tidak apa-apa. Saya tidak ingin kehilangan waktu, walaupun sepersekian detik saja. Saya tidak ingin kehilangan anak saya. Jika saya berleha-leha dan membiarkan anak saya itu tetap berada dalam pengaruh makhluk mengerikan itu, Mbah. Dada Ratri bergemuruh kencang. Ia benar-benar khawatir dengan anaknya saat itu. Mbak Diman menatap fokus ke arah Ratri yang saat itu sedang meluapkan emosinya. Dia sangat mengerti bagaimana keadaan Ratri, seorang ibu yang harus berpisah dengan anak yang sangat ia sayang. Baik, kalau begitu kerahkanlah seluruh warga. Nanti sore menjelang maghrib, aku akan membawa kalian ke tempat di mana makhluk itu menyembunyikan anak kalian, ujar Mbak Diman dengan bijak. Istirahatlah dan persiapkan diri kalian. Kalau siang seperti ini percuma. Makhluk itu pasti tidak mau keluar dan kalian tidak akan bisa mengambil anak kalian. Warto dan Ratri mengangguk serentak. Mereka pun pamit dan berjanji akan datang kembali membawa warga dan syarat yang dipinta. Setelah kepulangan dua orang itu, Nilam diantar dengan sopir kesayangannya pergi menemui Mbak Diman yang saat itu sedang duduk santai di depan rumahnya, sembari menyesap rokok kretek dan sesekali mengumpulkan asap. Lelaki tua itu memincingkan mata saat melihat ada mobil berhenti tepat di depan rumahnya. Nilam yang saat itu memakai selendang berwarna hitam berusaha menutupi wajahnya agar tidak terlihat oleh warga. Setengah berlari ia menemui Mbak Diman yang saat itu berdiri menyambutnya. Kita masuk saja, Mbah. Aku takut jika orang-orang mengetahui siapa aku dan menjadi perbincangan warga, bisik Nilam. Matanya bergerak ke kiri dan ke kanan mengawasi sekitar, takut jika ada warga yang melihat kehadiran dirinya di rumah Mbak Diman. Mbak Diman mengangguk dan langsung membuka pintu rumahnya. Nilam pun masuk setelah memastikan keadaan aman, sedangkan sopir menunggu di dalam mobil tidak jauh dari rumah Mbak Diman. Mbak Diman membawa Nilam masuk ke dalam ruangan khusus di mana orang-orang yang ingin berkonsultasi dengan dirinya bisa lebih leluasa menyampaikan maksud kedatangannya. Nilam langsung duduk berhadapan dengan Mbak Diman. Mereka hanya dipisahkan meja kecil yang dilapisi telapak meja berwarna hitam pekat. Sudah sangat lama Nyonya tidak pernah bertandang ke rumah. Ada perlu apa Nyonya saat ini kembali mendatangi gubuk saya? Tanya Mbak Diman yang saat itu duduk bersila, menatap lekat Nilam yang sedari tadi wajahnya terlihat tegang. Wanita itu terdiam. Tangan kurusnya yang lentik perlahan mengangkat dan menurunkan selendang hitam yang ia pakai hingga rambut hitamnya yang ia sanggul terlihat. Iya, Mbah. Semenjak kejadian tempo hari, saya benar-benar trauma untuk datang ke rumah Mbah. Saya takut rahasia itu terbongkar dan suami saya akan benci kepada saya untuk selamanya. Tutur wanita itu dengan suara bergetar dan pelan hingga terdengar seperti suara bisikan. Laki-laki tua itu terdiam dan hanya manggut-manggut. Ia seperti meresapi apa yang diucapkan oleh Nilam saat itu. Tapi wanita simpanan suamimu itu akhirnya dijauhi suamimu dan warga karena borok yang ada di tubuhnya, kan? Nilam mengangguk. Saya sangat puas dengan apa yang telah Mbak Diman lakukan. Tapi gara-gara itu, ternyata suami saya melakukan hal yang melebihi ekspektasi saya. Saya hanya ingin wanita itu pergi dari hidup saya, tapi suami saya malah membunuhnya. Mbak Diman bungkam. Jadi, Nyonya kemari hanya ingin mengutarakan tentang itu.
Nilam menggeleng pelan. Ia menghela nafas dalam sebelum akhirnya ia bicara. Saya ingin Mbak melihat, apa benar gadis ini adalah anak dari wanita yang kita santet sewaktu itu? Nilam meraih sebuah foto Sumi yang ia ambil secara diam-diam dan menunjukkan foto itu pada Mbak Diman. Lelaki itu memincingkan mata, pupilnya melebar menyesuaikan. Cahaya remang-remang yang hanya dari lampu 5 watt berwarna kuning tidak jauh dari kepalanya. Mata laki-laki itu seketika melebar saat menatap paras gadis yang sangat mirip dengan wanita yang dulu pernah ia santet. Siapa wanita ini? Kenapa ia sangat mirip dengan wanita yang saat itu aku santet? Apa ini anaknya? Mbak Diman menatap lekat foto itu. Aku tidak yakin itu anak wanita itu, tapi suamiku bilang anak itu selamat. Aku hanya ingin memastikan jika gadis ini bukan anaknya. Tapi jika itu benar, aku ingin Mbah lakukan hal yang sama seperti yang Mbah lakukan pada ibunya. Mendengar hal itu, Mbah Diman langsung melesatkan pandangan ke arah Nilam. Bukannya Nyonya bilang jika Nyonya merasa bersalah, lantas mengapa Nyonya ingin melakukan hal yang sama? Ya, sudah terlanjur, dan aku tidak ingin darah wanita itu ada di dalam kehidupanku. Rumah yang terletak jauh dari perkampungan dan hanya ada beberapa rumah di sekitar, itu pun jaraknya lumayan berjauhan. Pun lagi diapit semak dan pepohonan besar, membuat kehadiran Nyonya Nilam tidak terpantau warga sekitar. Mobil yang mengantar sengaja diletakkan di antara tingginya ilalang. Nilam terlihat resah, kedua tangannya saling mengimpit agar warga tidak curiga. Nilam terlihat resah, kedua tangannya saling mengapit. Terkadang ia pun meremasnya, sembari menggigit ujung bibirnya saat melihat Mbak Diman yang menatap lekat wadah berisi air di hadapannya. Bukan hanya jantung wanita itu yang bergemuruh, keringat pun tidak henti mengalir di sela anak rambutnya. Ia benar-benar stres memikirkan gadis yang serupa dengan wajah madunya itu. Tidak bisa membayangkan jika pada akhirnya gadis itu akan menjadi menantunya. Bagaimana jika ia datang bukan hanya untuk menikah dengan Aksa, tapi malah untuk menghancurkan dirinya sebagai bentuk balas dendam akan kematian ibunya. Sayang sekali Nyonya Nilam, gadis itu memang anak kandung dari wanita yang kita santet puluhan tahun silam. Jantung wanita bermata bulat itu rasanya berhenti berdenyut saat mendengar ucapan laki-laki tua berjenggot yang saat itu masih intens menebarkan serbuk kemenyan seraya mengunyah sirih di mulutnya yang sesekali membaca mantra. Maksud Mbak apa? Terbata Nilam benar-benar takut mendengar kenyataan. Ya, gadis itu memang anak kandung suamimu, Raden Aryo. Dan menurut bisikan gaib, gadis itu tidak ingin membalas dendam, murni memang diajak oleh anakmu. Tapi jangan senang dulu, karena ada makhluk yang sedang mencari keberadaannya saat ini. Saranku, bawa gadis itu menjauh, karena keselamatan anggota keluargamu sedang dipertaruhkan. Nilam terdiam, lidahnya mendadak menjadi keluh, otaknya langsung bekerja untuk menyingkirkan gadis itu dari kehidupannya. Ia benar-benar tidak tenang jika gadis itu masih berada di dalam kediamannya. Lantas bagaimana Mbah? Apa yang harus saya lakukan? Tanya Nilam di tengah kegundahan hatinya. Mbah akan usahakan, tapi Mbah tidak bisa berjanji. Semua tergantung pesuruh Mbah. Jawab Mbak Diman seraya mengibas-ngibaskan tangan dan membuat asap yang keluar dari arang merah di tembikar menyebar dan membuat dada Nilam sesak hingga terbatuk-batuk karena menghirupnya. Apalagi ruangan itu kecil hingga asap dengan mudah memenuhi ruangan. Apa pesuruh Mbak bisa dipercaya? Tanya Nilam. Matanya menatap lekat seolah tidak percaya saat ia sudah bisa beradaptasi dengan asap yang kian menipis. Apa kau masih meragukan kehebatan pesuruhku? Bukankah sudah kau buktikan sendiri bagaimana kerja pesuruhku bertahun-tahun yang lalu? Mata Mbak Diman membola, tampak raut kekesalan di wajahnya karena merasa kemampuannya kembali dipertanyakan. Padahal wanita itu jelas sudah merasakan kemampuan ilmu perdukunannya yang memang sudah mumpuni. Nilam meneguk ludah susah payah, seolah ada duri yang menyangkut di kerongkongannya. Ia menarik tubuhnya ke belakang dan bergeser menjauhi Mbak Diman, menyadari kesalahan ucapannya saat itu karena telah menyinggung perasaan Mbak Diman. Maafkan saya Mbah. Nila menunduk seraya mengucapkan kata maaf yang membuat Mbak Diman sedikit luluh dan menekuk kedua tangannya di dada. Lebih baik Nyonya Nilam pulang. Saya akan membantu orang terlebih dahulu.
Saya membutuhkan banyak tenaga karena yang dihadapi bukan makhluk sembarangan, ujar Mbak Diman, yang membuat Nilam langsung mengangkat wajahnya dan mengangguk pelan. Ia pun pulang dengan hati yang gusar. Otaknya berpikir keras, bagaimana jika nantinya Aksa bersikeras menikah dengannya, padahal ia anak dari selingkuhan ayahnya. Matahari hampir saja tenggelam. Langit berwarna jingga perlahan mulai memudar menjadi berwarna gelap. Mbak Diman, Warto, Ratri, beberapa orang perangkat desa dan warga berkumpul di balai desa. Mereka bersiap untuk menuju tempat yang disinyalir adalah tempat di mana anak dari Warto dan Ratri disekap oleh Wewe Gombel. Meski Pak Ustadz sudah menjelaskan apa yang mereka lakukan itu melanggar agama dan termasuk musyrik, tapi malah Pak Ustadz yang diserang karena kehadiran Pak Ustadz tidak banyak membantu. Sedangkan Pak Ustadz telah berusaha dengan membawa temannya yang mengerti, tapi malah kehadiran lelaki itu ditolak warga. Pak Ustadz tidak usah ikut campur, biarkan Mbak Diman yang akan membantu kami, tukas Warto begitu saja. Tampak sekali raut kekesalan di wajahnya karena Pak Ustadz bersikeras menolak cara Mbak Diman yang memakai sesajen berupa dupa dan ayam hitam beserta senampan kembang 7 rupa. Pak Ustadz mengalah dan membiarkan orang-orang itu pergi ketika suara azan terdengar sayup-sayup di kejauhan. Tapi ia tetap mengikuti orang-orang itu dari belakang. Seraya membawa obor, orang-orang itu berjalan mengikuti jalan utama di mana mereka melewati rumah Raden Aryo sang juragan teh yang kala itu sedang berbincang dengan istrinya di ruang tamu. Suara ribut-ribut itu mengundang perhatian Sumi yang saat itu ada di ruang belakang bersama dengan Nuria dan juga anak perempuannya. Sumi lantas berlari ke arah belakang dan tanpa sadar kakinya membawanya mengikuti orang-orang yang membawa obor di tangan. Begitu ramai seperti parade dengan suara kentongan dan bunyi-bunyian alat dapur yang masih beradu. Sementara itu Aksa yang baru saja selesai mandi melangkahkan kaki keluar dari kamar dan menatap iringan orang-orang itu dari ruang depan, di mana ayah dan ibunya sedang berbincang. Apa itu, Bu? Apa ada orang yang hilang lagi? Tanya Aksa saat berbalik dan menatap ibunya. Wanita itu hanya menggedikan bahu dan kembali menyeruput teh hangat dengan santainya. Tidak mendapat jawaban yang pasti, bukan hanya rasa penasaran yang ia dapati, tapi pikirannya tiba-tiba tertuju kepada Sumi. Pemuda berahang tegas itu melangkahkan kaki ke arah dapur, di mana Nuria dan anaknya sedang mempersiapkan makan malam. Gadis itu langsung tersenyum manis saat melihat kedatangan Aksa yang tiba-tiba. Ia terpesona melihat ketampanan Aksa meski hanya memakai baju kaos berwarna biru muda dan celana training panjang. Namun senyumnya yang merekah langsung berubah saat Aksa menyebut nama Sumi. Di mana Sumi? Tanyanya pada Nuria yang langsung dibalas dengan gelengan pelan. Barusan saya lihat dia keluar terus mengikuti rombongan orang-orang yang bawa obor itu, Mas. Salah gadis itu begitu saja. Ia memang biasa memanggil Aksa dengan sebutan Mas, karena itu permintaan Aksa sendiri. Apa? Mengikuti mereka? Gadis itu mengangguk pasti. Aksa tanpa basa-basi langsung berlari dan keluar dari pintu belakang. Pemuda itu berlari dengan kencang, berusaha mengejar rombongan orang-orang yang sudah jauh meninggalkannya. Ia menerobos barisan orang-orang itu saat ia berhasil mengejarnya dan menarik tangan Sumi yang saat itu berada di tengah hingga menghentikan langkahnya. Mau kemana kamu, Sumi? Tanya Aksa dengan tergesa-gesa. Sementara itu Sumi langsung menyentak tangannya. Aku ingin melihat makhluk apa yang orang-orang itu kejar. Aku yakin jika itu ibu. Sentak Sumi di antara berisiknya suara rombongan yang semakin menjauh. Pulang, dia bukan ibumu. Dia itu monster, makhluk mengerikan, teriak Aksa. Sumi terdiam. Air matanya tiba-tiba merembes di kedua sudut matanya. Melihat itu Aksa jadi merasa bersalah. Ia mengangkat tangannya dan Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.